Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dosen-dosen Politeknik Negeri Lampung dan teman-teman penerima beasiswa Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Septi Widiasari, NPM 20721114 dari Prodi Produksi Tanaman Perkebunan ANSA Pesisir Barat. Di sini saya akan menyampaikan tentang COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Apa itu corona? Gejala apa sih yang ditimbulkannya? Dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi virus corona? Baiklah, langsung saja kita bahas apa sih itu corona. Sekarang virus ini menjadi virus yang memperhatikan di seluruh penjuru dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Dan menurut jurnal yang aku baca dari WHO, virus ini adalah salah satu virus yang masuk dalam keluarga besar virus yang menyebabkan dari flu biasa hingga yang lebih parah itu sindrom pernapasan timur tengah dan sindrom pernapasan akut. Virus ini memang bisa dibilang virus baru yang memang ditemukan di tahun 2019 kemarin. Dan menurut artikel yang saya baca, yang pertama kali mengumumkan bahwa negara yang terinfeksi dari virus corona ini adalah di Cina, yaitu di Wuhan. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan sistem pernapasan berat seperti sistem pernapasan paru-paru pada paru-paru. Virus ini menular dari percikan dahak dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruangan yang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan kontak langsung dengan yang terkena atau terpapar virus corona. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dan sekolah melakukan via daring. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan atau mencegah penyebaran COVID-19 ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar virus ini memiliki gejala yang ringan hingga sedang. Gejala-gejala yang paling umum yaitu demam, batuk ringan, dan kelelahan. Mungkin sebagian dari kita menganggap demam, batuk ringan, dan kelelahan ini adalah hal yang biasa atau lumrah yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Tapi kalau kalian ada yang mengalami demam, batuk ringan, dan kelelahan, perlu waspada. Dan ada gejala yang tidak umum nih, seperti nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata memerah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit, atau perubahan pada tangan atau kaki. Dan atau kalian yang mengalami gejala yang tidak umum nih, perlulah waspada dan siaga. Dan gejala-gejala yang lebih seriusnya yaitu seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Nah, jika kalian ada yang mengalami gejala-gejala tersebut, tingkat kewaspadaan kalian harus meningkat lebih. Dan segeralah pergi ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa, untuk cepat-cepat diagnosa atau cepat-cepat ditangani apakah kalian itu terinfeksi atau tidak. Gejala-gejala COVID-19 atau virus corona ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai hingga 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kewaspadaan dengan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 atau virus corona ini memang harus kita lakukan. Yuk antisipasi sikap virus corona dengan cara cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan secara teratur atau sesering mungkin dengan sabun dan air atau hand sanitizer akan membunuh virus yang ada di tangan. Mulailah terapkan social distancing dan memakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter pada mereka yang batuk atau bersin. Alasannya ketika mereka yang batuk atau bersin akan menyemprotkan atau tidak sengaja menyemprotkan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mengandung virus. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan banyak menyentuh di area permukaan dan mungkin virus akan menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan bisa memindahkan virus lewat
mata, hidung, dan mulut. Lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan Anda menutupi mulut atau hidung dengan siku tangan ditekuk ketika bersin atau batuk. Kemudian segeralah buang tisu bekasnya. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Kondisi-kondisi yang perlu penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau corona, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu: yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir dan yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Jadi, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus corona ini, mulailah ganti pola makan yang lebih sehat, perbanyak ibadah, dan hindari keramaian. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.